Uji kinerja LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Memahami ibadah sholat Jumat. Deni Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke. Seperti biasanya sebelum kita belajar, maka kita berdoa bersama supaya kita diberi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kecerdasan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menerima dalam pelajaran. Ayo ketua kelas untuk menyiap kelasnya dan berdoa. Yatra beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Enak ya? Hari ini hari Jumat. Tanggal berapa? 9 bulan 5 2025. Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk apakah anak ibu hadir hari ini semuanya? Hadir, oke ya. Sekarang ibu dulu, ibu cek ataupun ibu absen dulu anak-anak ibu. Ya. Sabil, Akbar Dafa, Andidia Putri, Kinara, Nikita, Arif. Oke, alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu semuanya hadir. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Nasionalisme kita dan jiwa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk anak-anak ibu semuanya untuk berdiri.
Hari ini pembelajaran kita adalah tentang sholat Jumat. Ibu tanya dulu, apakah anak-anak itu semua tadi sholat subuh? Sholat. Jam berapakah anak-anak itu sholat? Iya, jam 5:10. Sholat itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Ya, karena apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak ibu semuanya, hari ini pembelajaran kita adalah tentang memahami sholat Jumat dan sholat sunat. Materinya memahami gerakan dan kata sholat Jumat. Coba anak-anak ibu semuanya perhatikan ke depan. Gambar apa ini, Nak? Gambar gerakan sholat. Sholat Jumat dengan sholat fardu, gerakan sholatnya itu. Cuman perbedaannya, kalau sholat Jumat dengan sholat zuhur, sholat Jumat itu dia didahului khutbah. Kalau sholat zuhur tidak, ya Nak ya? Ya, oke. Kemudian tujuan daripada pembelajaran, coba bisa diperhatikan, bisa jelas, bisa dibaca. Oke, yuk. Yang pertama adalah menjelaskan tentang ketentuan dan tata cara sholat Jumat. Yang kedua, mempraktikkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Coba kita ulangi, apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama apa? Yang kedua? Iya, oke ya Nak ya. Itu adalah tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih semangatnya anak-anak itu belajar, coba kita speaking dulu, yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat. Kita menggunakan kelompok yang sudah terdiri, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ini kelompok 1 ya, Sabil dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 2, nih Alif ya, dan teman-temannya. Kemudian kelompok 3, ya Alif dan teman-temannya. Oke anak-anak ibu semuanya, sekarang kita perhatikan video pembelajaran tentang sholat Jumat. Diperhatikan, disimak, sehingga kita nanti bisa berdiskusi tentang. Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi sholat Jumat. Mari kita simak materi berikut. Sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat dan dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Sholat Jumat didahului dengan 2 khotbah. Orang yang berkhotbah disebut khatib. Setidaknya ada 5 hal yang harus ada dalam khotbah Jumat, yaitu sebagai berikut: memuji Allah, berselawat pada Rasulullah, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khotbah, berdoa untuk kaum mukmin pada khotbah kedua. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki yang telah balik. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat Jumat bagi musafir? Musafir adalah sebutan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan tertentu. Seorang musafir yang pada hari Jumat sedang berada dalam perjalanan atau singgah untuk sementara waktu di suatu daerah yang jaraknya sudah melebihi ketentuan, maka menurut ketentuan Islam ia diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan tetap wajib melaksanakan sholat zuhur sebagaimana mestinya. Jangan salah bahwa perjalanan yang dilakukan tidak untuk hal yang di dalam Islam. Hal-hal lain yang menjadi sebab untuk seorang diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat adalah sebagai berikut. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus tetap melaksanakan sholat zuhur. Syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat diadakan di pemukiman, berjamaah,
hendaklah dikerjakan di waktu zuhur. Sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah. Apa saja amalan sunnah sebelum sholat Jumat? Bersiwak atau menggosok gigi, memotong kuku dan mencukur kumis, memakai pakaian yang terbaik dan wangi-wangian, bersegera datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar, sholat sunat tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid, perbanyak zikir dan doa sebelum khatib naik mimbar, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Bagaimana tata cara sholat Jumat? Berikut ini tata cara sholat Jumat secara singkat. Dimulai dari membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi, memakai pakaian yang bersih. Segera pergi ke masjid. Sambil menunggu khatib naik mimbar disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi atau membaca Al-Quran. Ketika masuk waktu zuhur, muadzin mengumandangkan azan. Khatib naik mimbar mengucapkan salam. Muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib menyampaikan khutbah. Khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah perhatikan dan khusyuk tidak bercakap-cakap. Setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan saf serta mengisi saf yang masih kosong. Cara mengerjakan sholat Jumat dilakukan dengan awal niat sholat Jumat dan diakhiri dengan salam. Berikutnya sholat Jumat. Usolli fardul Jum'ati ra'ataini mustaqbilal qiblati hada'a ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat Jumat 2 rakaat seperti menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2. Oke nak, tadi sudah kita perhatikan ya tata cara sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu dilakukan 2 rakaat. Sholat Jumat dilakukan di masjid secara berjamaah ya. Kemudian kalau seandainya kita berhalangan dalam melakukan sholat Jumat, apa yang harus kita ganti menjadi sholat zuhur. Sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain, wajib dikhususkan bagi laki-laki yang sudah dewasa. Dan ayah, coba dari penjelasan video tadi dan juga penjelasan ibu, siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu sholat Jumat? Ayo nak, coba sholat Jumat adalah siapa yang bisa? Yuk, Zadan maju yuk, coba yuk. Cepat, sama-sama aja. Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan berjamaah. Dilakukan berapa rakaat? 2 rakaat. Dilakukan pada waktu zuhur ya. Sekarang tugas kita per kelompok ini ya. Kamu menyusun gerakan-gerakan sholat. Gimana? Kelompok 1 udah selesai? Belum. Kelompok 2 gimana? Udah selesai? Kelompok 2 udah selesai? Udah. Kelompok 3? Oke, yuk. Nanti baru apa? Gerakan dalam sholat. Gerakan dalam sholat yang pertama adalah kita mulai sekarang mempresentasikan. Kita mulai dari kelompok 1. Dipersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan alat peraganya dan pelaporannya. Silakan, ayo. Perwakilan dari kelompok 1. Ada juga gambarnya, biar jelas kan. Yang pertama,
Ya, 6. Ya, terus apa lagi gerakannya? Apa gerakannya lagi? Tahiyat akhir. Terus yang terakhir salam. Kemudian yang terakhir, gerakan terakhir adalah berdoa. Oke. Untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan gerakan-gerakan dalam sholatnya. Coba untuk kelompok 2 dan kelompok 3 memberi tanggapan. Ayo dimulai dari kelompok 2 dulu. Bagaimana presentasi dari kelompok 1? Ayo. Bagaimana? Gimana? Keren, bagus. Gimana lagi? Bagus. Kelompok 3 bagaimana tanggapannya? Bagus. Ada lagi tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Tidak. Oke. Untuk kelompok 1 boleh duduk, kita beri aplaus dulu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Hasil proyek karya daripada kelompoknya, jadi Ibu akan menilai kelompok yang terbaik dari presentasi, dari pelaporan, dan penyusunan gambar itu adalah yang secara berurutan itu adalah kelompok 1. Yuk kita beri reward dan tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke kan? Dah, ya nak ya. Oke. Kemudian masih semangat? Masih semangat? Masih semangat. Oke ya nak ya. Dah. Setelah ini kita akan melakukan evaluasi tentang pembelajaran sholat Jumat, memahami sholat Jumat ya. Nanti Ibu berikan lembar kerjanya, kemudian nanti diperiksa dengan baik apakah sudah baik ataupun sudah benar ya. Tapi sebelumnya untuk menimbulkan semangat kamu ya, supaya kita masih berlanjut pembelajarannya, kita akan menyanyikan lagu Arah Samsam. Kepada anak-anak Ibu untuk dipersilakan berdiri. Bentar ya nak ya. Setelah kita breaking, masih semangat belajarnya? Sekarang kita evaluasi. Ibu kasihkan kertas evaluasinya. Kamu jawab dengan benar. Iya. Dijawab. Laksanakan. Ibu lihat sekilas dari evaluasi. Sudah banyak yang paham tentang materi sholat Jumat. Ayo mari kita sama-sama membuat kesimpulan tentang materi sholat Jumat. Yang pertama apa? Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Yang kedua, rukun sholat Jumat adalah berdiri. Nah, yang ketiga, hal yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat mandi. Yang keempat, orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat ya. Kemudian ya, kita tinggal di Provinsi Riau. Kita membudayakan budaya atau cinta dengan budaya Provinsi Riau. Salah satunya hari ini kita memakai pakaian Melayu ya nak ya, pakaian Melayu. Oke. Coba Ibu tanya dulu, bagaimana perasaan kamu belajar hari ini dengan Ibu? Alasannya apa? Iya, karena ada sedikit bagus ya nak ya. Oke. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kelancaran dalam pembelajaran hari ini dan kita selalu diberi kesehatan, maka kita bacakan surah Al-Fatihahnya. Ayo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir
pertemuan berikutnya kita akan mempelajari sholat Jumat, yaitu praktek daripada sholat Jumat. Ibu tutup pembelajaran ibu hari ini dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.